Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Bapak. Pada pagi ini Bapak akan membawakan pembelajaran tematik kelas 5, tema 2, sub tema 2 dalam pembelajaran yang ke-6. Namun sebelum kita melanjutkan acara ini, mari kita untuk berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lihat di sini ada sebuah gambar, ya. Ada anak yang sedang melaksanakan musyawarah, ya. Jadi bagaimana kita musyawarah? Mari kita lanjutkan materi ini. Kita lihat di sini. Edo dan teman-teman sekelasnya adalah bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Selain itu, mereka juga adalah sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah. Apa yang dimaksud dengan musyawarah? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI, musyawarah adalah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah atau disebut perundingan, perempugan dalam musyawarah. Apa yang kita harus lakukan sebagai peserta di dalam musyawarah? 1. Menerima dengan lapang dada pendapat orang lain. 2. Memikirkan kepentingan bersama. 3. Tidak mudah marah atau marah ketika pendapat kita tidak digunakan. Musyawarah merupakan pencerminan sila yang keempat dari Pancasila. Nilai-nilai yang perlu diperhatikan di dalam musyawarah. 1. Adalah nilai kebersamaan. 2. Adalah nilai kebebasan mengemukakan pendapat. 3. Nilai menghargai pendapat orang lain. 5. Nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain sebagai berikut. Ini lihat kita ada gambar, ya, anak-anak sedang melaksanakan musyawarah. 1. Sesuai dengan kepentingan bersama. 2. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. 3. Dalam musyawarah, pertimbangkan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. 4. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Prinsip-prinsip musyawarah. 1. Musyawarah didasari dengan atau dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. 2. Musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. 3. Mengutamakan kepentingan umum, ya. Prinsip-prinsip musyawarah yang selanjutnya. 4. Menghargai pendapat orang lain. 5. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 6. Melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Tata cara dalam persyaratan musyawarah antara lain sebagai berikut. 1.
Peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. 2. Musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. 3. Ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri atas ketua, notulis, dan peserta musyawarah. 4. Peserta. Setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. 4. Setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Cara-cara mengeluarkan pendapat antara lain sebagai berikut. 1. Mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. 2. Berbicara setelah dipersilahkan. 3. Kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. 4. Bersikap sopan. 5. Suara cukup jelas. Sikap dalam musyawarah antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai, menghormati pendapat orang lain. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Tidak boleh mencela pendapat orang lain. 4. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah, kita sekarang lanjutkan. Edo dan teman-teman bermusyawarah mengenai rencana pelaksanaan peragaan tari. Kamu dan teman-teman sekelasmu juga perlu mengadakan musyawarah mengenai rencana memperagakan tarian daerah yang telah kalian pilih bersama-sama. Tahukah kamu apa yang harus diperhatikan dalam menyiapkan peragaan tari atau karya tari? Untuk itu, sekarang kalian perhatikan bagan berikut ini. Sebelum melaksanakan peragaan karya tari, 1. Kita harus menentukan bentuk karya atau karya tari. 2. Memiliki karya tari. 3. Menentukan jumlah penari. 4. Memilih properti tari. 5. Menentukan iringan tari. 6. Memilih busana tari. Dari bacaan tentang musyawarah di atas, buatlah daftar pertanyaan dan jawaban menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Jangan lupa ya, kasih nama. Nah, inilah tugas kalian. Silahkan kalian untuk diselesaikan di dalam buku kalian. Dan tugas yang kedua adalah kalian menulis, tadi katakan adalah nama, karya tari, dan seterusnya. Kemudian untuk mempermudah kalian mengisi, carilah informasi atau informasinya dari internet. Begitulah anak-anak sekalian yang Bapak bisa sampaikan pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.